Bisa kita mulai? Angkat dulu ya, ambil dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Habis selamat lima lantai, sembah sujud dan dilakukan, adil kata lima, baca lima ke surga, bahasa ingat kejabatan. Harus. Oke, baik. Sebelumnya izin saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 ingin menyampaikan terkait destinasi. Destinasi itu artinya adalah menyampaikan ilmu yang didapat saat pelatihan. Jadi itu disebarluaskan namanya destinasi. Jadi saya itu wajib menyampaikan ini kepada pihak sekolah dan ibu guru maupun siswa supaya sama-sama mengetahui ilmu baru. Jadi ilmu itu tidak dapat sendiri aja, tapi disebarluaskan. Nah, di sini temanya adalah menyebarkan pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif. Yang namanya budaya itu artinya kebiasaan. Hal positif itu hal-hal yang baik. Jadi bagaimana caranya kita menebarkan hal-hal yang baik dan positif di sekolah kita. Oke, baik. Nah, untuk ini ada tujuannya. Tujuan dalam pendidikan menurut KHD. Ada yang tahu KHD? Ki Haja Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada kalian anak-anak, siswa-siswa agar kalian dapat mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik, bapak, ibu guru di sini hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan program yang ada, bukan menimbulkan yang baru, tapi menimbulkan yang ada saja pada diri siswa. Kemudian dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kekuatan program bersama anak-anak. Nah, ibu, saya punya gabungan pendidikan. Bagaimana kalau sekolah kita sebelum masuk nanti buang sampah dulu setiap hari 5 bagi satu siswa? Nah, itu bagus. Kebiasaan kok positif. Dampaknya adalah apabila kalian terbiasa di sekolah dilakukan, saya semua akan menjadi kebiasaan. Contohnya nih, yang sedang kami terapkan sekolah ini saliman, salam. Belum masuk, pulang itu bersalaman. Imbasnya adalah setelah kalian di rumah dari kebiasaan pulang, salam. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam diri siswa itu ada 5, yaitu cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi itu yang ada dalam diri kalian. Nah, di dalam institusi posisi guru itu ada 5 ya. Guru itu ada 5 posisinya, macam-macam. Nanti posisi Pak Agus di mana, Ibu Isi di mana. Jadi yang pertama adalah penghukum. Kalian gambar langsung hukum. Ada karakternya juga. Membuat bahasa besar. Panggil kalian. Kenapa kamu seperti ini kalian? Membuat saya wali dosen jadi malu. Kalian jadi merasa salah. Kan? Terus sebagai teman, dia bukan teman. Oh, aku kenapa kamu terlambat? Apa ada yang dapat itu sudah menghormati? Nah, seperti itu. Nah, kemudian pemantau ini hanya punya, oh, awalnya terlambat, nanti dilaporkan, nanti dikasih jaringan dulu, masalahnya apa, seperti itu. Nah, manajer ini adalah mencari tahu kenapa dia terlambat, terus mengapa demikian, kemudian beri hukuman atau konsekuensinya, kemudian nanti diberi ingatan, kesadaran bahwa jangan diulang lagi. Selama ini kita punya membongkar melihat spanduk dilarang membuang sampah, tapi di samping-sampingnya banyak sampah bersebaran. Karena kita punya keyakinan bahwa walaupun ini bukan sampah saya, tapi saya sadar ini adalah yang membuat tidak enak dipandang, maka saya ambil walaupun bukan sampah saya. Jadi saya harus bertanggung jawab sebagai warga sekolah. Saya akan mengambil sampah saya demi kenyamanan bersama. Nah, itu. Nah, ini yang paling rentan. Jadi peraturan di kelas itu peraturan yang kedua. Ya, peraturan yang kedua
kemudian nanti masuk ke dalam ranahnya adalah keyakinan. Keyakinan tadi masuk ke dalam lingkungan positif. Apabila di kelas kita melakukan yang baik, maka nanti semua kelas akan mengikuti yang hal yang sama. Kelas 7, 8, 9 melakukan hal yang sama, maka itu akan menjadi sebuah lingkungan. Awalnya kelasnya bergabung menjadi lingkungan bergabung menjadi satu sekolah. Apabila sekolahnya membiasakan, maka ini akan berimbas ke masyarakat lebih luas lagi, seperti itu yang dimaksud dalam budaya positif. Nah, jadi tadi adalah sekilas gambaran bagaimana menanamkan budaya positif. Dari hal yang kecil ya, dari hal yang kecil, baju yang sering keluar, terus membuang sampah, itu yang sering Bapak Ibu temukan pada kalian di sini. Jadi makanya kalian jangan terlalu sering melanggar peraturan itu. Sesuatu itu tidak akan terjadi kasus apabila kalian sesama siswa tidak saling melanggarnya. Oke, selanjutnya nih, tiga institusi. Nah, jadi proses untuk menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu Guru. Nah, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kita itu hanya membantu menyadarkan saja, menyadarkan apa yang mereka perbuat itu salah. Jadi di sini adalah yang pertama adalah kita membantu siswa untuk menjadi lebih memiliki tujuan. Terus kemudian dia disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, jadi Bapak Ibu, ada sini 3 institusi yang harus kita lakukan di sekolah. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Contohnya kasus seperti ini tadi, yang terlambat dalam sekolah untuk siswa misalnya ya. Kita itu jangan langsung hukum sebetulnya. Saya juga baru menyadari, baru mempelajari setelah mengikuti pendidikan ini. Jadi juga saya mengingat kemarin, saya juga kayak sangat bersalah juga kalau langsung menghukum. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas. Cari tahu dulu kenapa mereka melakukan. Kalau sudah tahu alasannya, kemudian kita tanyakan validasi kesalahannya. Mereka tahu nggak yang mereka katakan ini salah apa benar? Kalau mereka salah, kita berikan solusinya. Bagaimana supaya mereka tidak melakukan lagi. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini mengatakan kepada mereka bahwa jangan melakukan ulang kembali. Terlebih kepada siswa yang kena tadi, lebihnya kepada teman-temannya seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Pada Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Saya tidak di sini saya bukan menggurui, bukan tegak tahu, tapi di sini saya hanya berbagi saja apa yang saya dapatkan selama pendidikan. Ya, apa yang ilmu yang saya dapatkan itu tidak apabila itu hanya buat saya sendiri. Saya hanya akan juga buat teman-teman. Kepada Bapak Ibu Guru, jika ada pertanyaan, boleh kita saling berdiskusi di sini. Ada waktu 5 menit. Nah, terima kasih Ketua Agus. Pertanyaannya masih motivasi Bapak menjadi guru tidak tadi. Next, ada pertanyaan dari Bapak, apa motivasi Bapak pendidikan guru pegat itu ya Pak? Nah, motivasi saya menjadi guru pegat yang pertama adalah saya melihat kondisi di lingkungan sekolah kita, seandainya ada teman kita satu saja orang yang paham tentang pendidikan guru mereka, misalnya, saya tidak akan mengikuti pendidikan ini, karena tidak ada lagi kita yang mendorong sekolah ini supaya kita ketinggalan dari sekolah lain. Maka saya mengorbankan diri sebetulnya, menjerumuskan diri untuk ikut pendidikan ini supaya tidak ketinggalan dalam menerapkan guru merdeka. Jadi Pak Bapak, tujuan dari pendidikan guru merdeka ini adalah untuk menggerakkan sekolah untuk melakukan yang namanya implementasi guru merdeka. Itu puncak terakhir. Oke, silakan kalian, Bu Dini. Baik, tepuk tangan buat kalian dulu. Pertanyaan kalian adalah, Pak, bagaimana agar menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Jawabannya adalah dilakukan bersama. Hal-hal yang positif yang kita punya
mulai dari siswa, guru, penjaga sekolah, pimpinan sekolah, warga sekolah, dan serta sekolah. Itulah yang menjadi puncak untuk melakukan pengembangan budaya positif. Budaya positif yang bagaimana yang akan dilakukan di sekolah dari hal-hal yang kecil, kebiasaan yang kecil, dari cara membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu sudah budaya positif. Ketika ketemu guru itu menanyakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah kebiasaan juga. Kemudian berpakaian rapi, itu juga budaya positif di sekolah kita. Kemudian melakukan PBB di lapangan, diberikan motivasi, itu juga budaya positif. Itu hal yang contoh yang sederhana sudah dilakukan. Bagaimana kalian sudah dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, tepuk tangan buat kalian. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini cara penyampaian saya terkait tentang bagaimana menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya tidak akan bisa bergerak sendiri apabila tidak dibantu oleh Bapak Ibu guru di sini semua dan dibantu oleh semua siswa di sini. Buat apa kita mempunyai peraturan atau tidak kita lakukan sama-sama. Jadi kita latih sama-sama. Jadi hal itu yang harus dilakukan. Kekuatan paling besar yang ada di sekolah sini adalah dilakukan oleh budaya yang ada di lingkungan sekolah kita masing-masing. Budaya di SMP beda dengan di SD. Budaya di SMP beda dengan SMA. Jadi kita tidak boleh kita bandingkan, tidak boleh kita samakan karena kita punya kebudayaan masing-masing. SD pulangnya jam sekian, SMA punya itu budaya mereka, bukan budaya kita. Jadi kita tidak boleh membandingkan. Boleh saja membandingkan, tapi ambil yang positif untuk sebagai masukan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Saya selaku kepala guru program angkatan 10 mewakili dari sekolah kita SMP Negeri Pipa. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan pendidikan selama 6 bulan ini, kemudian berimbas dan berdampak untuk kita semua yang ada di lingkungan sekolah SMP Negeri Pipa ini, khususnya satu saja yang bergerak. Apabila yang lain tidak mengikuti, maka tidak mustahil itu akan dilakukan bersama. Mustahil itu akan terjadi. Jadi harus ada satu orang yang maksudnya gini ya, ada kita punya 5 lilin. Bayangin lilin itu ada 5 ya. Kalau lilin itu dalam kondisinya mati semua, kira-kira ada gak yang menerangi satu lah? Ada? Ya apa? Kalau lilin aja cuma ada lilin, di ruangan ini ada lilin. Jadi saya, kalau ada satu yang menyala, satu saja yang menyala, setidaknya akan menerangi ruangan. Selebihnya yang satu ini akan menghidupkan lampu lilin-lilin yang lain. Hidupi lagi, hidupi lagi, hidupi lagi, hidupi lagi. Maka akan terang. Itu konsepnya seperti itu. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bukan dan